banget. PHP pisan anjay. Anjay pokoknya. Karek jalurnya parah, Bro. Ngeri. Sudah 3,71 kilo. Ngeri. Belum sampai pos 1, gue. Pos 1 4 kilo kemarin mah. Hah? 4 kilo. Ngeri. Jaraknya. Allah Akbar. Sagara juara. Udara memang terasa panas, mentari pun hampir di atas kepala. Gak terasa saat kita mulai melanjutkan trekking ke pos 2, udah jam 11 aja nih. Dan kita pun mulai memasuki kawasan hutan rimba, kemudian terhanyut di kesunyian serta bisikan burung dan monyet dari kejauhan. Enam 16 menit berlalu, saya dan kawan-kawan pun sampai di pos 2 dan kami pun melipir sedikit untuk sekedar duduk sebentar. Pada saat saya dan kawan-kawan duduk, ternyata di sini terdapat pipa air yang bisa kita manfaatkan untuk kita ambil airnya. Tapi harus pakai sedikit selang sih agar tidak merusak pipa saluran airnya. Nah, dari pos 2 ini walaupun dikelilingi pohon yang rimbun, kita akan terus disuguhi tanjakan yang gak mengenal bonus, apalagi kata landai. Aslina ini mah jujur gak nemu bonus. Sabar jam dulu kalau Sabar aja. Ini kan tadi udah jam genap. Sanes tadi pas angkat Jam dugi ka luhur. jam 1. Dami itu di luhur. Pino? Oke, labat YouTube ya. Disubrek deh. Ahmad Firman nya. Ahmad Firman. Kayak di YouTube nya. Iya di marana ya teh? Di marana? Oh ti dia teh nap. Inilah jalur trekking yang khas banget dari Punggungan Naga, yang mana kiri dan kanannya itu adalah lembah atau bisa dibilang jurang lah ya. Untung saja vegetasinya cukup rapat yang mampu menahan angin kencang sehingga tidak langsung menerpa badan. Yang ada anginnya hanya membuat riuh daun dan ranting pepohonan sehingga seperti menjadi alunan musik ambience yang menenangkan dan merefleksikan pikiran. Sebenarnya dari pos 2 sampai ke pos 3 itu tidak terlalu jauh sih. Tapi karena terlalu keseringan istirahat, yang seharusnya perjalanan menuju ke pos 3 itu bisa ditempuh dengan waktu kurang lebih 45 menit, ini sampai 1 jam lebih kita baru sampai di pos 3. Dan di sini saya sudah terpisah dengan beberapa kawan. Akhirnya saya putuskan untuk istirahat dulu sambil nunggu giliran kawan-kawan sholat zuhur terlebih dahulu. Gimana monyetnya baik? Baik. Dia diem aja dari tadi. Aduh. Jam 1 lebih 37 menit belum sampai. Ini pos 3 ya. Baru sampai pos 3. Bagian teman. Iya. Yuk teh. Mbak. Lagi sholat dulu. Ini lagi indah woy. Kumaha euy? Sagara terbaik. Terbaik pokoknya mah. Kan dia cek saha euy. Kapos hiji ngan sajam sana. Si Mini terus angkana si Mini can datang. Orang ngalakonan dia 2 jam setengah. Poe kata Mesti lu jam hiji. Ini ti jam 8, madem. Setelah istirahat dirasa cukup, kami pun melanjutkan perjalanan menuju pos 4 pukul 13 lebih 36 menit. Nah, dari pos 3 sampai ke pos 4 ini sama aja sih, nanjak terus, tak dikasih bonus sedikit pun. Cuma ini tuh katanya belum seberapa nanjaknya. Dan menurut informasi dari base camp, justru tanjakan sebenarnya itu dari pos 4 menuju camp area alias puncak bayangan. Aduh, ini saja udah ngos-ngosan parah ya. Dan akhirnya setelah 1 jam kami pun sampai di pos 4 pukul 14 lebih 36 menit. Artinya dari pos 3 menuju pos 4 memakan waktu 1 jam ya.
Balik keluar mulai. Antosan rencangan. Tapi emang pos 4 jam seberang? Alhamdulillah. Baru nyampe jam 4. Pos 4. Baru nyampe pos 4. Jam Sekarang tuh jam berapa? 2.35. 2.35. Sagara ngeri. Sagara ngeri. Di luar ekspektasi lah. Wow. Ih, engang. Ya Allah. Ya Allah, engang. Benar nih? Kekilir. Aduh, kumaha tuh? Ek tepi kene. Ka puncak lu gitu? Sigi. Ah, licik kumaha teh? Atuh da. Ditungguan ge hilang. Ruangan 2 jam, Pak. Ron, ge tonton we nya aya videona. Hah, Apa nama channelnya? Sesampainya di pos 4, tidak banyak waktu yang kami buang di sini. Hanya cuap-cuap nyapa dikit lah kawan-kawan yang sedang istirahat. Kemudian saya dan kawan-kawan pun langsung tancap gas menuju camp area, yang mana emang tanjakannya edan pisan bro. Sampai-sampai saya dan kawan-kawan pun cuma bisa melangkahkan kaki palingan 10-20 langkah berhenti lagi. Maklum lah, pendaki leletea tuh, santuy. itu tanyakannya parah banget. Parah pisan ya review jujur. Sagara terbaaks pokoknya. Sagara ngeri. Sagara aduh. Ya Allah. Sedikit demi sedikit kaki terus melangkah. Tepat pukul 4 lebih sedikit, saya dan kawan saya yang merupakan orang terakhir dari rombongan akhirnya sampai di camp area. Lelah yang sedari tadi terasa sangat menyebalkan kini telah terganti oleh rasa lega dalam hati karena puncak sudah nampak di depan mata. Kita sampai di Alhamdulillah akhirnya saya dan kawan-kawan semuanya sudah sampai di camp area Puncak Sagara. Jaga 3 kali puncak gunung kan menaikkan 2 meter. sampai Alhamdulillah ya sesuatu banget ini mah. Pos 4, pos 5 nggak ada ampun. ngeri. Ngopi dulu, ngopi. Ngeri. Parah. Tinggal HP-nya doang nih. Parah. Jam 4 seberapa jam weh? Jadi muncul warlock ngomong 5 jam, 5 jam. tambahan 3 jam. Ngaret tuh 3 jam. Muncul warlock landai. Tong diharapkan lah. Poeknya. Baik. Dan alhamdulillahnya karena sudah ada kawan saya yang duluan sampai di camp area, jadi tidak terlalu khawatir nggak kebagian tempat buat mendirikan tenda, karena sudah disiapin tempat yang dirasa cukup strategis untuk semua tenda yang kita bawa. Namun harus diperhatikan juga karena memang tempat camp area ini adalah punggungan naga, jadi kontur tanah pun tidak terlalu rata. Harus dipacu dulu lah sedikit biar lumayan nyaman buat kita rebahan di tenda. Saya dan kawan-kawan pun langsung bergegas bagi tugas. Ada yang pasang tenda dan sebagian kawan pun kebagian tugas untuk langsung masak-masak. Di ufuk barat matahari sudah mulai terlihat mau pamitan. Tenda pun telah berdiri, kemudian sang koki pun sedang melaksanakan tugasnya untuk menyiapkan hidangan makanan yang sangat spesial untuk malam ini. Selamat sore, kita dari Puncak Sagara. Alhamdulillah udah beres bangun tenda. Dan coba lihat ini kawan-kawan. Aduh. Palem, tarun. Mantap, mantap. Allah. Spot paling mantap. Baik. Sekarang kita di sini lagi bikin time lapse. Buat ini nih. Nah, ini. Udah. Saat malam pun tiba, kami pun sudah siap santap makanan karena memang sudah ada kode dari koki kita bahwa makanan sedikit lagi sudah siap untuk kita santap. Aduh, udah lapar banget ini mah. Nah, jadi kegiatan Sajagat kalau ngecamp itu kita selalu masak-masak, guys. Nah, menunya apa malam ini? Sop
nggak neko-neko sih. Ini aja. Ayam. Nasi aman. Nggak pakai mie kan? Nggak pakai. Aduh. Nanti mie sakit perut. Aduh. Pelam. Pokoknya mah Yang nggak ikut. yang nggak ikut mah aduh Ini tong hareng lah. minum dulu biar hangat. Aduh. Jangan eta oh ya. Oh iya kawan-kawan, by the way nih ngomongin soal makanan, apa aja sih yang akan kita santap malam ini? Saya jelasin dulu ya sedikit. Jadi kami itu berangkat ke Sagara ini ada 9 orang ya, termasuk saya. Nah kami sepakat bahwa di gunung nggak boleh kelaparan dan nggak boleh makan asal-asalan. Ini semua demi kesehatan juga dan nggak boleh nyeri beteng atau sakit perut. Bukannya sok mewah atau apa ya, intinya selagi saya dan kawan-kawan mau makanan yang enak, pasti ada jalan dong. Ya walaupun lumayan berat bawanya ke atas gunung karena lumayan banyak yang harus kami bawa. Toh semua itu kami bagi-bagi bebannya di masing-masing carrier. Jadi tidak terlalu berat juga kan. Sampai ada selentingan yang terdengar ke telinga saya kalau di tenda saya dan kawan-kawan itu makanannya mewah banget. Ya alhamdulillah kalau disebut mewah mah ya. Daripada kelaparan atau amit-amitnya kalau saya atau beberapa kawan rombongan saya ada yang minta-minta ke tenda sebelah jikalau makanan yang kita bawa tidak enak. Jangan deh ya. Jadi malam ini kita akan makan sop dan ayam goreng. Itu semua untuk memulihkan energi kita karena kita sudah capek-capean naik dari base camp sampai ke puncak Sagara ini. Di gunung terbaik makan kayak gini. Ayam, sop, lemon tea. Terbaik ya. Makan Indonesia. Ya, mama dia makan. Semacam salat rai juga nak. Bono aman porsi Bono. Aman. Mangan ame deui. Seberesnya kami makan-makan, acara pun kami lanjut dengan ngobrol-ngobrol santai. Tidak terlalu lama sih, tapi cukup lumayan intim dan kerasa banget rasa persaudaraan dikala saat kita bercengkrama di atas ketinggian dan jauh dari hiruk-pikuk perkotaan. Bahan-bahan buat Mau bikin apa sekarang? wedang Yuk. jahe. Biar keluarin anget. Mana jahenya mana? Wah, Daun jeruk. Ini kalau bahannya selalu baca Milan, weh. ini sereh. Hah, sereh asli? Sereh ini, pakai sereh. Oh, pakai serehnya? Oh. Ya. Dia gabi eta. Dia abi kan di pas tilu. Set pas di kabut turun. Aduh. Anak-anak teh. Kalau anak-anak bisa jadi. Ingat, sudah penting ya.
Dan setelah dirasa cukup, kami pun tidur untuk menyongsong esok hari yang mudah-mudahan cuacanya cerah, dapat view yang bagus di kala mentari mulai menampakkan kecantikannya di ufuk timur. Teman-teman lagi nonton kemunculan Golden Sunrise jam 5 lah. Sunrise kali ini termasuk sunrise yang amat sangat kami tunggu. Bukannya apa-apa, dari berbagai informasi yang kami terima bahwa sunrise di puncak Gunung Sagara ini amat sangat sayang untuk kita lewatkan. Meskipun tidak ada kegiatan summit, selepas waktu sholat subuh datang, beberapa kawan saya pun sudah ada yang mulai menghangatkan air, sekedar untuk membuat teh hangat maupun kopi yang sudah kita bawa dari rumah. Dan alhamdulillahirrabbilalamin, beberapa kawan saya pun sudah ada yang mulai melihat keindahan sunrise-nya. Saya pun bergegas memasang kamera untuk sekedar bikin time elapse. Tanpa harus pergi ke puncak, saya dan kawan-kawan pun mulai duduk manis sambil meneguk teh hangat untuk menyaksikan keindahan sunrise di depan mata. Indah banget, juara ini mah. Ini terlihat seperti golden sunrise saat saya berada di Gunung Prau. Tidak puas hanya menikmati sunrise di depan tenda, beberapa kawan saya pun ngajakin ke puncak. Nah, kebetulan saya pun mau coba nerbangin drone di puncak sana. Tapi sebelum ke atas, saya dan kawan-kawan coba bikin dulu sedikit sarapan ya. Lumayan lah walaupun hanya sekedar roti ditambah telur dan keju. Kata orang sih ini sandwich ya. Tapi saya mah asa nikmatkan bala-bala hanet ditemani kopi panas. Tapi di gunung mah makanan apapun bisa enak aja sih. Yang penting posisi perut lagi kosong ya. Jangan maksakan kalau udah penuh. Nanti bisa sakit perut. Ngerosot lagi nggak ini? Madad kieu. Yuk. Mangga. Yap, akhirnya saya dan kawan-kawan pun sampai di puncak Sagara. Dengan hanya summit 5 menitan, kita sudah bisa dapat view sunrise secantik ini, sekaligus hamparan lautan awan yang sangat megah. Syukur alhamdulillah ya kawan-kawan, kita dikasih cuaca yang bagus juga. Ini tuh antara view Talaga Bodas, disuguhi sunrise dan samudra awan bersatu menjadikan suguhan alam yang sangat juaris dan elok dipandang mata. Yang mungkin tidak semua pendaki bisa mendapatkan view dan cuaca secantik dan sebersahabat ini. Yang nggak ikut, nggak kami tahu juara kia. Salam dari Puncak Sagara. Salam dari Puncak Sagara. Sahabat Jura Adventure. If it wants to seem it's 'cause it miss me. You say that you will love me every night.
Selamat Yuda Adventure. Yap, alhamdulillah kawan-kawan, kita akhirnya sudah sampai di pos 1 setelah tadi turun sekitar setengah jam 12 siang sebelum zuhur. Dan kita sampai di pos 1 jam setengah 2, yang artinya kita menghabiskan waktu sekitar 2 jam ya dari puncak. Dan karena salah satu kawan kita ada yang harus buru-buru pulang, jadi kita memutuskan untuk pakai jasa ojek dari pos 1 menuju ke base camp. Ongkosnya lumayan murah kok, 30.000 aja. Bahkan kalau bisa nawar bisa 25.000. Yap, alhamdulillah kawan-kawan, dengan berakhirnya sampai di sini berusaha naik ojek, berarti berakhir pula pendakian untuk edisi Gunung Sagara. Sampai jumpa di pendakian selanjutnya. Salam sekutu. Nah, mungkin untuk video dokumentasi kali ini hanya ini yang bisa saya sajikan. Mohon maaf dari segala bentuk kekurangan informasi yang salah atau kurang akurat, ataupun kalau ada kata-kata saya yang kurang berkenan, mohon dibukakan pintu maaf ya kawan-kawan. Saya mohon undur diri, sampai jumpa lagi di trip selanjutnya. Tetap jaga kesehatan, jaga kebersihan di setiap trip kalian, dan jangan lupa skuikeun. Salam Indonesia. On the first page of our story, the future seemed so bright. Then this thing turned out so evil. Don't know why I'm still surprised. Even angels have their wicked schemes, but you take that to new extremes. But you'll always be my hero, even though you've lost your mind.